Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana yang akan kami bahas di sini itu terkait dengan penentuan kelulusan pelamar khusus dan umum guru tahun 2023 wajib dapat formasi. Jadi intinya untuk bisa lulus ya, baik pelamar khusus maupun pelamar umum itu tentunya harus mendapatkan formasi teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman mendapatkan formasi, maka otomatis teman-teman itu bisa berpotensi lulus menjadi ASN P3K. Oke, terkait dengan penentu kelulusan pelamar khusus dan umum guru tahun 2023 wajib dapat formasi tahun 2023. Teman-teman ketahui bahwa untuk pengumuman kelulusan itu dimulai pada tanggal 6 Desember teman-teman ya. 6 Desember bulan depan itu sudah ada pengumuman kelulusan. Yang dikatakan pelamar khusus itu mulai dari P1, P2, P3. Kemudian umum itu adalah lulusan PPG, guru swasta dan guru negeri masa kerja di bawah 3 tahun yang tidak lulus PG. Itu masuk dalam pelamar umum teman-teman. Nah, di sini kita lihat ya, ada yang bertanya seperti ini, yang sepertinya membandingkan ya potensi soal yang rumit dari P4 ya ketimbang pelamar P2 dan P3. Di sini dia katakan kalau P4 berarti umum ya, sudah wajar Bu dengan nilai segitu. Artinya kemungkinan P4 untuk mendapatkan nilai tinggi itu mungkin saja lebih berpeluang ya untuk P2 dan P3 untuk mendapatkan nilai tinggi ketimbang P4. Kenapa? Karena soal-soal yang ditampilkan untuk pelamar umum itu soalnya luar biasa panjangnya, karena memang nilai murni kita yang kita dapatkan, yang isinya apabila nilai benar itu teman-teman bakal mendapatkan poin 5, kalau salah maka teman-teman mendapatkan poin 0. Di sini letak kelemahan dari pelamar umum ya. Berbeda kalau jalur khusus yaitu P2 dan P3, nilai tertinggi mereka itu setiap soal itu 5, 4, 3, 2, 1. Ada nilai 0 kalau mereka tidak menjawab sama sekali. Nah, jadi intinya seperti itu ya. Jadi itu salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh pelamar P2 P3, yang mana setiap soal itu tidak dikenakan benar salah, karena setiap setiap soal yang jawabannya teman-teman jawab itu teman-teman akan mendapatkan bobot jawaban paling rendah itu adalah 1, dan bobot jawaban paling tertinggi itu adalah 5. Sedangkan kalau pelamar umum kalau benar berarti mendapatkan poin 5, kalau salah mendapatkan poin 0. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Jadi kira-kira yang mana yang menjadi penentu kelulusan pelamar khusus dan umum guru tahun 2023 tahun 2023. Nah, di sini teman-teman perlu memperhatikan ya, bahwasanya kalau kita perhatikan mekanismenya di sini sudah sangat jelas di sini teman-teman ya, bahwa setelah penempatan pelamar prioritas 1 itu jika masih tersedia formasi maka akan dilaksanakan seleksi menggunakan CAT teman-teman ya. Yang mana untuk P2 dan P3 penentu kelulusannya itu beserta dengan pelamar umum itu adalah yang pertama teman-teman mendapatkan nilai hasil CAT teman-teman ya, dan peringkat terbaik. Sedangkan untuk pelamar umum mendapatkan nilai hasil CAT, kemudian melewati nilai ambang batas dan juga berperingkat terbaik teman-teman ya. Itu yang poin pertama ya, menjadi penentu kelulusan bagi pelamar P2, P3 dan juga pelamar umum ya. Itu yang harus kalian pahami. Kemudian yang kedua itu teman-teman perlu ketahui juga, yang menjadi penentu itu adalah ketersediaan formasi teman-teman ya. Misalkan di sini setelah penempatan pelamar P1 ya, masih ada tersedia formasi misalkan 50 formasi guru kelas SD. Kemudian untuk seleksi setelah melaksanakan seleksi CAT untuk P2 dan P3, jumlah P2 P3 yang melamar formasi guru kelas SD itu sekitar 20-an, sedangkan pelamar P4 atau pelamar umum misalkan 100 ya, 100. Nah, otomatis di sini kalau kita lihat setelah tes CAT BKN P2 dan P3 ternyata jumlah formasi guru kelas jauh lebih besar dari
daripada jumlah pelamar. Tentunya ini adalah posisi yang menguntungkan yang menyebabkan tidak terjadi perankingan. Jadi tidak terjadi perankingan dan tinggal pengurutan saja mulai peringkat 1 sampai peringkat 20. Jadi dipastikan P2 dan P3 apabila formasi 50 kemudian pelamar cuma 20, dipastikan P2 dan P3 setelah mengikuti tes CAT BKN berapapun nilai yang teman-teman dapatkan itu dijamin teman-teman bakal lulus menjadi ASN P3K Guru. Kenapa? Karena untuk P2 dan P3 itu tidak dibebankan nilai ambang batas teman-teman ya, tidak dibebankan istilahnya passing grade. Sedangkan kalau pelamar umum di sini kan masih tersisa 30 formasi, sedangkan jumlah pelamarnya itu 100. Jadi jadi yang lulus nanti itu cuma 30. Jadi ada sekitar 70 yang gugur. Nantinya ini harus melewati nilai ambang batas dulu teman-teman ya. Pelamar harus melewati nilai ambang batas dulu, setelah itu di ranking. Nah, seperti itu kira-kira ya menjadi penentu kelulusan bagi P2 dan P3. Kemudian penentu kelulusan lainnya itu adalah terkait dengan distribusi penempatan. Perlu teman-teman ketahui untuk penempatan bagi pelamar P1, P2, P3, P4, formasi seluruhnya itu ada pada Dinas Pendidikan teman-teman ya. Contohnya misalkan teman-teman lulus menjadi ASN, misalkan ini P1 ternyata di sekolah induk itu tidak ada formasi misalkan, atau sudah full guru ASN, maka secara otomatis nanti Dinas Pendidikan itu akan melakukan distribusi penempatan ke sekolah-sekolah yang memang masih membutuhkan. Seperti itu kira-kira ya. Nah, seperti itu penentu kelulusan pelamar khusus dan umum guru tahun 2023 wajib dapat formasi. Kemudian teman-teman perlu memahami bahwasanya ketika teman-teman mendapatkan nilai yang tinggi ya, apakah itu menjadi sebuah jaminan bahwa teman-teman itu bakal lulus menjadi ASN P3K? Sebenarnya itu belum bisa menjadi suatu jaminan teman-teman ya, tapi perlu teman-teman ketahui ketika teman-teman mendapatkan nilai 670 maka itu adalah nilai sempurna ya di seleksi P3K Guru, karena nilai teknis itu nilai maksimalnya 450, manajer sosiokultural itu 180 teman-teman ya. Kemudian wawancara itu 40, jadi totalnya itu 670 ya jika benar semua teman-teman ya. Kemudian teman-teman perlu memahami juga di sini yang perlu teman-teman pahami ya, kita ambil kesimpulan ya bahwa nilai tinggi itu sebenarnya bukan jaminan bahwa teman-teman lulus. Kenapa? Karena sistem perankingan itu ada dua. Yang pertama itu adalah sistem perankingan berdasarkan urutan kategori. Kemudian yang kedua itu adalah sistem perankingan berdasarkan nilai. Contoh misalkan ini kalau kita perhatikan ini P4 ya, ini posisinya P4, nilainya itu 665. Dia yang paling tertinggi di sini. Anggaplah formasi cuma 2 misalkan. Apakah P4 ini yang mendapatkan nilai 665 itu bakalan lulus? Tidak teman-teman ya. Tidak. Kenapa? Karena dia kalah urutan kategori. Urutan kategori yang ada di tabel ini yang paling kuat itu adalah P2 yang nilainya justru sangat rendah yaitu 412. Cuman salah satu keistimewaan dari P2 dan P3 itu tidak dikenakan nilai ambang batas. Jadi berapapun nilai itu akan terjadi perankingan teman-teman. Nah, di sini untungnya dia adalah P2 sehingga otomatis dia yang akan mengisi satu pos formasi di sini meskipun nilainya sangat rendah, tapi dia unggul dari urutan kategori. Karena diperhitungkan dulu adalah urutan kategori, setelah itu perankingan nilai bagi yang memiliki status prioritas yang sama. Nah, di sini kebetulan ada 3P3 teman-teman. Otomatis ini diurut siapa yang paling tertinggi nilainya. Nah, ini dia Suci dengan nilai 649 ya. Agus cuma 518 dan Rahmat 515. Jadi otomatis yang lulus itu adalah Suci teman-teman dengan nilai 649. Dia menang perankingan secara nilai dari sesama P3. Sedangkan ini yang paling tertinggi nilainya 665 itu tidak lulus teman-teman karena dia adalah pelamar umum. Dia kalah bersaing dengan P2 dan P3. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.